Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah, kita kembali dalam program Majlis Rasulullah. Majlis ini merupakan salah satu majlis terbesar di Indonesia dengan jumlah jamaah yang mencapai ratusan ribu orang. Namun, di tengah pesatnya perkembangan majlis ini, pada tahun 2013, Majlis Rasulullah kehilangan sosok pendiri, guru, sahabat, sekaligus sosok ulama panutan yang amat dicintai, yaitu Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa yang meninggal dalam usia 40 tahun. Maka kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan tamu kita, Al-Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa, yaitu Al-Habib sepeninggalnya Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa. Apa yang terjadi pada Majlis Rasulullah? Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim amma ba'd. Jadi menjadi semacam ketua untuk Majelis Rasulullah ini, sesepuh mungkin begitu. Lalu kemudian kami diminta memilih Dewan Guru. Nah maka kemudian ada beberapa, sampai setelah beberapa kali sampai sekarang yang menjabat Dewan Guru adalah Habib Ja'far bin Muhammad Al-Bagir Al-Attas, kemudian Habib Bagir bin Alawi bin Yahya, dan Habib Alwi bin Muhammad Al-Habsyi. Nah jadi seperti itu. Jadi paling tinggi adalah Majelis Syuro. Majelis Syuro bertanggung jawab langsung kepada Sayyidul Habib, Guru Mulia Habib Bana Umar bin Hafidh. Lalu kemudian Dewan Guru bertanggung jawab kepada Majelis Syuro untuk kemudian nanti disampaikan kepada Habib Umar bin Hafidh. Tapi kalau tadi dikatakan saya adalah ketua, saya katakan saya bukan ketua. Jadi ketuanya adalah Habib Muhsin, Habib Ahmad Bahar, lalu Dewan Guru yang lain. Saya hanya khodim di Majelis Rasulullah dan sampai kapanpun tetap khodim, ya, pembantu aja. Jadi ada Dewan Syuro yaitu 3 orang dan juga Dewan Guru 3 orang. Apakah kedatangan daripada Habib Muhammad dan Hasan? Gimana kabarnya Habib Muhammad? Sehat. Nah, sekarang dengar-dengar sedang belajar, meneruskan belajar di Hadramaut di Kota Tarim. Ya. Sekarang mau tanya dulu, berapa umurnya? Muhammad sekarang umur berapa? 15 tahun. 15. Hasan? 14 tahun. 14. Oh, beda setahun. Masih muda-muda. Masih muda-muda. Seger-seger. Nah, sekarang Hasan meneruskan belajar di Kota Tarim. Itu atas perintah orang tua atau keinginan diri sendiri ingin belajar di sana? Pertama emang keinginan sendiri, terus juga diperintah juga. Diperintah juga. Alhamdulillah. Hasan juga begitu. Ya. Sepertinya apa betah di sana? Betah. Ikut belajar. Masya Allah. Ingin bertanya, apakah ketika Al-Habib Mundhir masih hidup, ayahnya, kesan daripada ayah antum, ayahnya, kesan daripada ayah antum, Al-Habib Mundhir itu apa yang masih teringat, yang mengesan dalam kehidupan? Maksudnya yang masih ingat sampai sekarang itu gimana ayah maksudnya gimana beliau itu yang paling beliau pentingkan adalah gimana kebaikan majelis, gimana pagi berangkat segala macam pulang malam itu kan buat majelis apa, terus di rumah juga main laptop jawab pertanyaan itu, gimana beliau himmah beliau atau semangat beliau untuk memajukan Majelis Rasulullah. Masya Allah. Apa menurut Muhammad dan Hasan daripada sosok Abi, ya, itu yang paling dikagumi oleh Muhammad misalnya. Sosoknya misalnya karena ibadahnya atau semangatnya dalam dakwah, yang paling dikagumi daripada sosok Abi itu apa? Yang paling Muhammad kagumi itu sosok Abi itu dia orangnya penyayang. Terus kalau misalkan ada sesuatu yang salah dari orang lain atau dari apa, nggak langsung, dia dilihat dulu yang mana yang baik, langsung ditegur. Apa itu perhatian, beliau merhatiin kita. Di waktu yang kita butuh sayangan, beliau nyayang kita. Semasa hidup Abi itu biasanya kegiatan yang ada bisa rutin dengan Abi itu apa? Biasanya habis sholat subuh berjamaah itu, iya, kita baca kitab, baca buku-bukunya Habib Umar.
Jadi membaca kitab setelah sholat subuh berjamaah dengan Abi, lalu membaca doa, lalu membaca kitab. Dan itu setiap hari seperti itu. Nah, Masya Allah. Jadi ini salah satu yang jarang sudah dalam keluarga bahwa ada orang tua membaca kitab bersama anaknya dibaca. Masya Allah. Dan Habib Nabil, kita kembali lagi mungkin dalam majelis Rasulullah jalan dengan struktur seperti itu. Mungkin perlu dana pastinya besar. Nah itu seperti mana disebutkan ada kios, ada itu. Itu bagaimana cara menjalankannya dan kira-kira ada kesulitan di situ atau bagaimana? Iya, jadi memang di antara kesulitan terbesar itu juga masalah dana. Ya, Habib Ahmad tadi sampaikan dengan jamaah sebanyak itu. Apalagi di luar negeri pula ada cabang. Ya, kita harus istilahnya mengkader tarbiyah sampai ke luar negeri. Butuh ongkos untuk berangkat ke sana. Kemudian juga apa yang ada di Indonesia. Satu kali majelis misalnya untuk Istiqlal itu sekitar 40-50 juta harus habis. Nah, jadi itu yang juga membebani. Sementara kita kan berusaha Habib Ahmad supaya menjaga as-sholah gitu ya. Jadi kemurnian dakwah majelis Rasulullah kita nggak mau minta sama dalam tanda kutip misalnya politisi. Ini ingin antum sampaikan mungkin nasihat kepada semua daripada jamaah majelis Rasulullah dan semua pemirsa yang mendengarkan kita ini, mungkin antum sampaikan pada kita semua. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya, saya ingin menyampaikan sebagaimana saya sampaikan tadi, saya bukan pimpinan ya dari majelis Rasulullah, saya hanya satu batu bata. Kalau kita ibaratkan majelis Rasulullah itu satu gedung yang besar, maka saya hanya satu batu bata. Artinya apa? Sebetulnya tidak ada harganya. Yang berjasa di majelis Rasulullah adalah para dewan syuro yang lain, para dewan guru, ya kemudian para kru, ashabul khidmah, orang-orang yang berkhidmah, itu yang luar biasa. Seringkali saya merasa betapa saya sering bicara di depan orang, ya di depan TV, saya khawatir pahala saya habis karena itu. Justru orang-orang, ya para ashabul khidmah, yang gak ada orang tahu amalnya, itulah yang terbaik. Nah maka saya berpesan, ya mudah-mudahan keikhlasan kita, kesungguhan kita mengikuti Sayyidina Muhammad SAW, itu akan mengakibatkan kita nanti bersama dengan beliau. Gak ada yang namanya kemasyhuran di dunia kecuali kenikmatan kita berjumpa Sayyidina Muhammad, kita melihat senyum beliau kepada kita, ridho kepada kita, itulah satu-satunya kemenangan kita di dunia dan di akhirat. Saya kira mungkin itu, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Afwan Habib. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah, kita telah mendengar daripada perbincangan kita dengan Al-Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa sebagai kakak kandung daripada Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa. Juga dalam pembahasan kita mengambil pelajaran